Halo teman-teman, kembali lagi di channel Kebun RB. Hari ini tanggal 1 Oktober, bulan baru, semangat baru nih teman-teman. Hari ini kita bersama Pak Rido. Kita mau tanya-tanya nanti sama Pak Rido nih. Oke, ada Papar di sini, Papar. Oke. Selamat sore. Semangat sore. Semangat sore ya, udah adem kita bikin konten Papar. Ya, benar. Jadi ini Papar habis saya lihat nih ada pemupukan organik ya. Iya. Bisa dilihat teman-teman nih, masih ada bekasnya nih. Teman-teman. Ini Papar menggunakan pupuk apa aja nih organik nih? Ini kita baru pakai gunakan Plantagar. Plantagar Ya, sama casting ya? Casting belum ini. Belum ya? Ya. Sama kemarin dikasih Asam humat. M12 sama ditambah asam humat. Oke. Nah sekarang nih ada Pak Rido. Selamat sore Pak Rido. Sekarang kita mau tanya nih tujuannya Pak Rido menggunakan pupuk organik seperti base dari rumput laut Plantagar, ada casting juga, ada asam humat. Ini tujuan Pak Rido apa sih sekarang nih? Ini untuk Menggunakan organik ini? satu perkebunan pohon ya. Itu kita mesti memperhatikan namanya kandungan bahan organik di kanopi sekitar sini. Ya. Nah, ini minimum 2 sampai 7,5%. 2 sampai 7,5%. 2 sampai 7. Bagusnya 5%. Nah, kita di sini bahan organik yang kita pakai, kebetulan kita pakai Plantagar. Nanti kita akan susul dengan casting ya. Ya, Pupuk dari cacing. Ya, cacing. Jadi bahan baku dari cacing itu dia nama apa? Dari belatok apa? Tebu. Pakan cacingnya belotong Belotong tebu ya. ampas tebu. Bukan dari kohe atau apa ya. Yang kita beli dari Malang ya. Ya jadi sini kita sekarang masih menghindar dulu boy. Kita takut fermentasinya belum sempurna karena kita belum menemukan cara yang bagaimana caranya fermentasi yang sempurna. Jadi kita pakai Plantagar, pakai pupuk cacing, casting ya, nah, vermi kompos ya. Dan kita sekarang udah pakai EM12. EM12 ini gunanya ini dia mengandung berapa di? 80 mikroba. Mikroba bakteri yang menguntungkan ya. Jadi situ ada juga mengandung trichoderma Arsianum ya. Walaupun memang sekarang ada yang mengatakan kurang kuat ya trichoderma Arsianum, tapi adalah kandungannya itu berguna untuk mematikan beberapa patogen yang merugikan. Patogen itu organisme kecil yang menyebabkan infeksi atau rusaknya tanaman, patogen ya. Jadi kita lihat di sini nanti setelah kita kasih Plantagar, kasih pupuk casing, kita akan semprot M12 sekitar 6 sampai 8 liter ya. Nanti dikasih 1 liter mungkin dikasih 2 sampai 5 gram. Ya, asam humat di sini. Kalau asam humat itu fungsinya apa Pak Rido? Itu sebagai ATK, sebagai bank. Jadi asam humat itu halus ya. Jadi dia sebagai bank, jadi bisa menyimpan unsur hara secara bergantian. Gitu ya. Sudah pohon-pohon ini kan sudah subur ya. Setelah dipasang kasih Plantagar, sebenarnya suburnya ini awalnya ini kita baru kasih. Jadi efeknya belum, baru seminggu ya. Seminggu. Jadi ini sebenarnya pemeliharaan rutin kita yang lama ya, cukup bagus. Yaitu kita kasih pupuk hayati. Ya, jadi pupuk hayati boy. Kita semprot, kasih MgO4, ada kasih KNO3, kasih MAP, ya, ada tambah Fe sama boron sedikit. Itu untuk tambahan. Sebenarnya pupuk mikro sudah termasuk setiap bulan yang kita semprot dengan Plant Catalyst namanya. Plant Catalyst kalau di Merauke namanya apa? Vitaplek ya. Kalau yang teman-teman yang pakai Vitaplek ya udah sama, atau Plant Catalyst yang dari CNI itu bagus sekali. Kalau habis semprot Plant Catalyst kita lihat pohonnya itu mengkilat ya. Iya. Nah, ini seperti ini apa? Ini kita lihat ya. Jadi ini apa nih? Bawor ya? Bawor. Ini bawor. Kalau ini apa nih? Oce. Ini oci. Ini? Oci. Yang ini apa di semuanya? Ini bawor. Subur ya. Jadi kita lihat ini, yang ini IP. Kamu lihat ini ya,
Boy, kita lihat ini kalau kita langkah nih kira-kira hampir semeter busutnya. Busutnya ini diameternya itu 6 meter. Diameter 6 meter. Diameter 6 meter. Diameter 6 meter. Jadi dari sana ke sini itu 6 meter sampai 7 meter. Diameternya. Jadi waktu awal kita tanam diameternya cuma 4 meter sampai 6 meter, sampai 5 meter kita jadi sekarang 6 meter sampai 7 meter. Kita lihat situ ada pupuk apa tuh? Plantagar. Ke depan itu sprinkernya ada 1, Boy. Boy lihat sprinkler, sprinkler Boy. Sprinkler air. Nah, nanti kita akan tambah 1. Jadi udah mulai tambah 1 ya. Ini apa nih ya? Bawor. Bawor ya. Hijau royo pelet pe. Nah, kita lihat hijau daunnya ini kenapa, Boy? Hijau daun ini kenapa? Karena ini kita ada apa namanya penyemprotan atau foliar dengan magnesium sulfur ya. Terus kemudian kita juga kemudian ada apa SO4 itu untuk meratakan permukaan. Jadi daun itu kan itu, jadi dia begitu melebarkan permukaan. Kalau daunnya lebar menerima sinar matahari lebih banyak, jadi masak makanannya itu lebih banyak. Jadi kita tahu klorofil, indeks klorofil kalau udah sempurna itu mencapai 100, bagus sekali. Daya metabolisme dan masak makanannya itu lebih sempurna. Nah, proses fotosintesis kan saya ulang-ulang lagi, Boy. Jadi dari atas ada matahari, dari dalam, dari akar itu ada air. Akibat perbedaan temperatur, daunnya panas, jadi airnya mengalir ke atas. Ke bawah daun itu ada stomata, ada jaringan mesofil itu yang terkandung klorofil. Ya, jadi dari situ dari udara ada CO2, ada air, ada matahari, terjadi proses fotosintesis. Jadi ada reaksi kimia sehingga menghasilkan glukosa dan CO2 dan oksigen. Oksigen. Jadi kalau siang hari Boy ada di sekitar pohon itu ada oksigen kan dari proses fotosintesis itu. Jadi glukosa atau gula untuk pertumbuhan tanaman gitu. Jadi hijau daun indeksnya, Boy, hijau daun itu klorofilnya 100, itu pohonnya sehat ya. Jadi sekarang pembenahan adalah di bawah kanopi. Bawah kanopi ini kandungan organiknya itu kalau dipresentasikan minimum, Boy ya, 2% ya. Bagusnya sampai 7,5% ya. Menurut Pamul 7,5%. Tapi kalau saya lihat dari 5% sudah optimal lah, bagus. Oke, Pak Rido, ini saya mau nyinggung nih Pak Rido. Ini saya temukan kayak ada bekas pohon bambu ya di sini Pak Rido ya. Ya. Ini apa nih Pak Rido maksudnya Pak Rido? Jadi ini sebelum ini kita waktu pembenahan kanopi ini kita ada ambil dari pohon bambu. Di sekitar pohon bambu itu lapisan yang paling atas ya dia. Lapisan paling atas. Jadi masih ada daun. Lapisan paling atas itu tanah kita ambil, kita sebarin di atas kanopi. Nah itu juga bagus, Boy. Katanya di situ ada trichodermanya Dan mikorisa. Ya, dan mikorisa ya. Mungkin lebih kuat kayak mikorisa kali ya. Ini pohon bambu tadi angin. Tapi ini udah kecampur ya. Lapisan permukaan di pohon bambu. Karena di belakang kita itu ada pohon bambu. Ya, itu bahan organik yang bagus juga. Ya. Kita lihat yang ada apa pertumbuhan yang cukup bagus. Ada ini apa nih? Semua nih power ya. Power ya. Power. Jadi dari jauh itu bisa dilihat itu. Ini sudah tanah ini udah tercampur plantagar, humus dari bawah pohon bambu. Tinggal kita kasih pupuk casing. Pupuk casing sendiri waktu kita beli dari mana, Boy? Dari Vermicus ya. Hah? Dari mana? Dari Malang ya. Dia bilang bahan baku tadi ada blotong apa? Blotong itu atau ampas dari tebu dari pabrik. Karena saya masih ragu. Saya fermentasi lagi dengan M12 selama 1 bulan ya, benar ya. Kita kasih M12. Setelah kita M12 kita aktifin kan menjadi dari 1 paket menjadi 35 dan seminggu kemudian menjadi 100 ditambah molase 15 liter. Ya, kemudian kita dari itu kita ambil lagi, kita campur air 1/110, kasih molase, kemudian kita untuk buat fermentasi pupuk casing. Sebenarnya dari yang penjual bilang udah nggak perlu. Tapi oke, kita anggap
begini Boy, jadi di pupuk casing itu kita kasih M12 ya selama kira-kira 1 bulan. Kemudian baru kita sebarin lagi ke kanopi yang di sini. Ya. Caranya bisa dipakai tanam, bisa dicari lepas gitu ya. Ini yang udah kita kocor M12. Ya udah. Berapa lama? Ini baru 3 harian. 3 hari yang lalu ya. Nanti kita lihat nanti perubahannya itu kira-kira kita bisa lihat sebulan lah Boy. Ini kemarau parah ya, panas banget Nah, ya. ini sudah 4 bulan lebih kemarau ya. Ini karena baru ini tadi panas ya. Ijo royo tetap. Ya. Ini pohon apa yang ini? Apa ini yang untuk namanya yang kita punya satu pohon ini tua. Ini pohon apa? Hah? D21. D21 ini dia punya batu ini luar biasa cepat ya. Cepat. D21 ya. Hah? Tapi daunnya ini belum lebar ya. Daunnya belum lebar Boy. Daun kita ini kan nanti jangan sini. D21 nih. Ya. Nanti kalau udah dikasih nih Boy begini. Ini kan begini Boy. Dikasih CUS4 nanti dia akan lebar begini Boy. Gitu. Ya. Nanti kita kan ada kasih apa namanya boron dan lain-lain. Nanti daunnya juga akan tebal. Pupuk mikro lah. Jadi pupuk makro, pupuk mikro itu yang seimbang ya. Pupuk makro tiap bulan kita kasih, pupuk mikro juga kita kasih ya. Kemudian pupuk organik sekarang kita udah mulai terapin, tapi kita masih hati-hati ya. Jadi kita takut sekali. Pohon ini kita bikin busur juga untuk menghindari apa yang namanya itu jamur yang paling berbahaya itu Cryptophora. Ya. Jadi semua ini kita bikin busur untuk menghindari jamur yang berbahaya. Salah satunya Cryptophora ya. Banyak sekali penyakit yang dialami oleh tanaman durian. Makanya kita hati-hati ya. Jadi bahan untuk organik ini kita akan tambah terus ya. Ya, pupuk casing, plantagar ya. Nah, sekarang kita juga ada fermentasi kohe ya Pak ya. Ya. Kita fermentasi kohe, bukan kita nggak percaya, kita coba fermentasi sendiri. Biar lebih Kita mantap. beli giling, kasih M12, 1 bulan kemudian kita giling, kasih lagi M12, simpan selama 1 bulan atau 2 bulan, 3 bulan. Tapi kita akan taruh di alpukat. Alpukat juga berbahaya. Ada beberapa pekebun dia udah berbuah juga pohonnya mati. Setelah diselidiki ya ada salah satu penyebabnya tuh jamur Cryptophora. Ya kebun yang besar kita udah investasi cukup besar ya, kita lebih hati-hati lah. Nah, selain penyemprotan pupuk hayati yang dari kandang sapi sama darah sapi, kita juga ada bikin pupuk asam amino ya, kita bikin asam amino dari ikan ya. Dari ikan, starternya atau depo komposernya itu ada dari M berapa? M12. Biasa kan dari M4. Ini kita coba dari M12. Kita ada coba juga dari tikus, daging warna merah. Cuma kalau daging warna merah, sebaiknya itu kita kan ada giling ya. Kita ada beli mesin giling untuk bikin bakso. Waktu giling kasih nanas ya. Kalau daging warna merah usahakan kasih nanas supaya dia cepat hancur Boy. Gitu. Ya kira-kira begitu Boy, kita untuk di kebun untuk yang namanya organik ya perlu sekali. Jadi setiap kali Pak sama Adi semprot M12 untuk khusus untuk di tajuk, kasih namanya asam humat ya 2 sampai 5 liter 2 sampai 5 gram per liter ya, disemprot aja gitu ya, lama-lama juga terpenuhi ya. Nanti waktu kita aplikasi casing kita akan kasih trichoderma sama mycorrhiza, kita campur untuk di ujung tajuk lah gitu ya, ujung tajuk ya, mycorrhiza sama trichoderma. Mycorrhiza itu gunanya untuk apa Boy? Untuk apa? Kayak akarnya itu bersimbiosis, dia makin besar sehingga nanti ke depan kalau ada musim kemarau lagi dia lebih tahan, dia menyerap air, menyimpan air lebih banyak untuk mycorrhiza. Trichoderma semua juga tahu untuk menghindari beberapa patogen, salah satunya itu Cryptophora, jamur ya. Nah, jamur ya. Ya terus kita pencegahan insek fumi kita juga rutin ya, jangan sampai sudah ada baru kita siram semprot. Lebih bagus pencegahan lebih awal gitu. Di sini papar 1 minggu sampai 10 hari ya, pencegahan insek fumi. Waktu pencegahan insek fumi juga ada dikasih pupuk daun kan, sama glomor. Ya.
Kadang-kadang dikasih atonik juga bagus untuk keadaan-keadaan tertentu. Kita lihat ini panas paparan matahari yang begitu luas, begitu besar, begitu kuat ya. UV ya, karena matahari juga ada UV di situ mataharinya. Itu biasa pohon stres. Nah, ini kita lihat Boy, kenapa bisa bagus ini? Coba lihat, IP lihat semua hijau. Kenapa begini? Ini tentu kita melakukan SOP yang tepat. Papar itu menyemprot namanya asam pupuk hayati. Ya. Pupuk hayati itu dari darah sapi sama ramen sapi ya, yang udah diekstrak dan udah menjadi seperti asam amino ya. Nah, dan di situ dia ada dikasih magnesium sulfur ditambah KN3 ya, ada juga dikasih Boron. MAP, boron dikit sama Fe ya, karena di boron sama Fe itu udah ada di katalis yang kita semprot 1 bulan sekali. Tapi waktu-waktu tertentu papar semprot 2 minggu sekali kan? Ya. Ya. Oke, jadi bisa lihat ya, Boy. Coba Ipe tunjukin tuh. Lihat daunnya agak mengkilat ini dari pengaruh penyemprotan Plant Catalyst. Ya. Coba Boy mau tanya apa lagi kira-kira sama papar supaya ini kita bisa lihat ini. Jadi ini yang Plant Tagar kamu semprot ini apa disebarin begini ya? Ya. Disebarin ya yang belakang. Sebarin gini. Biar rata. Ya dingin kok Pak ini. Dingin. Dingin ini. Nah, jadi akibat dari kasihnya Plant Tagar ini kanopi ini walaupun ada panas, tanahnya di bawahnya dingin. Dingin. Jadi pohon itu sehat ya, dingin ya. Coba Boy pegang aja, coba Papar pegang. Plant Tagar ini bawahnya Dingin. dingin nih. Nih. Dingin. Dingin. Ya. Bener. Masuk aja. Iya Pak. benar dingin. Menyerap dingin, benar. Bener. Sama tanah Padahal di beda. atas panas benar ya. Agak adem dia. Ada. Nah, jadi untuk selanjutnya untuk namanya sprinkler kita akan tambah satu lagi karena pohon makin besar butuh air makin banyak. Nah, sekarang penyemprotannya kita per 3 hari atau per 2 hari? Untuk ini Iya, 2 hari. per 2 hari ya. Ya, 2 hari ini. Kalau Sekarang. matahari nggak terlalu panas ini kan per 3 hari. Ya. Karena mataharinya panas sekali. Di sini. Jadi kemarin SOP kita berunding-berunding, Pak Mul juga kasih usul 2 hari sekali ya. Ya. Itu kali siram antara 250 sampai 400 liter per pohon. Ya, kurang lebih. Ya. Karena kita udah jadwal persediaan air untuk ini. Kita juga ada bikin penampungan air. Tadinya kira-kira kemarin kita perkirakan 30 ribuan kubik ya. Ya, 30 ribu sampai 40 ribu. Saya hitung kira-kira 40 ribu lah, kira-kira 30 ribu. Kita untuk persiapan untuk kemarau tahun depan, kalau kemarau lebih panjang kan ada. Ya. Tapi memang penyiraman ini dalam keadaan yang paparan matahari ekstrim ini 2 hari sekali lah Papar. Ya. Ya. Jadi setiap minggu Papar semprot itu namanya pupuk hayati ya. Ya. Itulah Boy. Kira-kira Boy lihat bagaimana tanamannya. Oke, 1 minggu yang 1 bulannya lalu kita datang sama sekarang lebih bagus malah ya. Padahal panasnya udah 4,5 bulan ini ya. Kira hujan ya. 4,5 bulan atau 5 bulan. 5 bulan. Sampai 5 bulan. 5 bulan. Ini semua hasilnya cukup bagus. Wah, yang sana itu apa ya, Bapak? Bawor semua. Ke atas bawor sama. Ya, bawor bagus, bagus pertumbuhannya. Ini apa? Yang ini apa? OC ini. Ini oci ya. Kalau super tembaga sana bagus sekali. Super tembaga mulai numbuh berkembang. Jadi di kebun kita ini kita tanam ya durian-durian apa, Boy? Premium. Nah, coba Boy bisa tanya sama Papar, apa aja Papar yang hafal? Durian premium itu apa aja? Yang paling pertama itu musangking, ya. Terus? OC. oci, Oci. atau duri hitam atau black tone. Ya. Ya, terus Lagi Di ngetop. sini yang Lagi ngetop itu juga super tembaga. super juga. tembaga ya. Super tembaga. super tembaga untuk saat sekarang karena barangnya kurang, lebih mahal dari oci sama musangking. Dengar-dengar 1,2 ya. Enggak lah, itu orang cuma Orang isu ngomong aja ya, ya. ngomong ya. Karena mungkin barang nggak ada, Nggak ada. dijual mahal orang beli. Bisa. Terus ada apa namanya namlung atau Nah, comasi. Somasi. Wah, namlung kita coba kemarin, Pahit pahit ya. besar bagus. Ya, Ada memang Mas kalau Muar kemarin saya makan yang super tembaga itu breednya di atas 42. Manis. Wah, luar biasa. Karena memang lengket. matahari ya, musim kemarau panjang, pohon apa aja pasti manis. Ya. Selain itu apa lagi? juga. Ada Nimang. Mimang, Ya. terus Kanyo, Mas Muar ya. kanyo. Mas Muar juga. Mas Muar itu apa? D berapa? 24. Ada 24. Katanya sama AE Di IOI. IOI ya. Ada yang bilang di IOI. Nah, terus apa lagi? Merah Banyuwangi. Merah Banyuwangi. Tapi nggak juga. banyak ya. Enggak. Terus apa lagi? 5 ini. Montong ada ya. Montong Montong ada. di sebelah sono ada.
montong di kita ada bikin triple planting. Kita akan bikin juga two planting. Jadi kebun kita mau lihat mana yang bagus untuk kebun sini. Kalau berhasil mungkin di kebun yang lain kita akan bikin juga ini. Kita lihat di Thailand tuh two planting orang lagi mulai lagi ya. Triple planting di Thailand katanya udah ada yang anggap kurang sukses karena rasa buahnya tuh kurang manis karena matahari tertutup sama matahari. Apa lagi Pak yang Pak tanam? Ini yang premium kayaknya kayak. Jadi pokoknya di Indonesia ini apa yang top ada di kebun sini ya? Iya. Oke. Semuanya udah masuk. Banyak juga yang tanya Pak di komentar, jarak tanam berapa? Nah, jarak tanam ini kalau Musangking kalau bisa lebih dari 11 meter. Kita sini tanam 11 meter. Ya, kalau saya lihat terakhir dari pohon sudah besar cepat sekali batang horizontalnya. Kalau bisa tanam 12 meter atau lebih untuk Musangking. Kalau bawor, oci dan lain-lain kita 10 kali 10 saya rasa ya oke lah. Nah, kemudian ketinggian pohon kita akan batasin berapa, Bapak? 6 sampai 7. Ya, maksimum 7 meter. Jadi kita akan potong pucuk semua. Supaya nanti gampang untuk penyemprotan ya, foliarnya gampang. Nanti kalau waktu berbuah juga kita mungkin mau dikawinin pucuk bunganya, waktu metiknya dan lain-lain itu juga terlalu kesulitan ya kalau pohonnya terlalu